Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, manisnya Islam, hingga kita masih bisa menuntut ilmu dan merasakan hasil perjuangan dari baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, minaz-zulumati ke dalam zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Salat dan salam kita curahkan juga kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya, anak dan istrinya, juga para sahabat serta tabiin wa tabi'in, dan juga kita semua selaku umatnya Nabi Muhammad. Semoga kita bisa menyaksikan dan menjadikan beliau saksi di hari kiamat nanti. Dalam malam yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit saja yang kita ketahui. Kita sama-sama belajar bahwasanya kita mengetahui ada 3 kata yang ringan tapi mungkin sulit, bahkan seringkali kita lupakan untuk mengatakan. Yang pertama adalah kata maaf ketika kita berbuat salah, kata tolong ketika kita meminta pertolongan, dan juga kata terima kasih ketika kita menerima pemberian. Bahwasanya ketika manusia memberikan sesuatu dan kita menerimanya, kita akan bilang terima kasih, makasih, dan orang yang memberikan akan menjawab sama-sama. Tapi ketika Allah yang memberikan nikmat itu kepada hambanya, kepada manusia, lalu kita bersyukur, Allah tidak menjawab sama-sama, Allah tidak menjawab terima kasih kembali, tapi Allah menjawab mau apa lagi. Maka ketika kita menerima nikmat, kita menerima rizki, kita akan diberikan lebih oleh Allah, sebagaimana dalam firman-Nya yang Allah sebutkan dalam surat 11 ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka akan ditambahkan nikmatnya. Jika mengingkari nikmatnya, maka ketahuilah bahwa azab Allah sangat pedih. Lalu di dalam ayat ini Ustaz Edi Hidayat pernah mengatakan bahwasanya makna syukur tidak hanya bersyukur, berterima kasih, dan mengucap alhamdulillah kepada Allah. Tapi apa makna syukur? Yaitu adalah ungkapan terima kasih dan ungkapan kebahagiaan atas apa yang telah diberikan, dengan memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan ketetapan Allah. Maka ketika kita diberikan nikmat mata yang sehat, badan yang bugar, dan ilmu yang bermanfaat serta banyak, kita harus memanfaatkannya sebagaimana semestinya, sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ketahui bahwasanya sifat Allah itu memberikan atau menambahkan rizki, bukan mengurangi. Wa annahu wa abna wa aqna. Sesungguhnya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Maka tidak sepatutnya ketika kita merasa kurang, ketika kita merasa sedang tidak memiliki apa-apa, lalu kita berdoa, ya Allah, kenapa Engkau mengurangi rezeki saya? Sebenarnya Allah tidak mengurangi rezeki seorang hambanya. Allah tidak pernah mengurangi sedikit pun rezeki dari kita semua. Tetapi kitalah yang terkadang selalu merasa kurang. Maka daripada itu kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah beri dan merasa cukup, kecuali dalam 2 hal. Yang pertama adalah menuntut ilmu, dan yang kedua adalah dalam berbuat kebaikan. Dan terakhir
Saya tutup dengan sebuah kisah. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak sedang mengendarai mobil di tengah sawah. Lalu ia melihat ke tengah sawah tersebut ada keluarga kecil yang sedang menikmati santapan siangnya, menyantap nasi dengan sambal terasi, ikan teri, lalapan, jengkol, dengan sambil mendengarkan suara burung-burung dan menikmati angin sepoi-sepoi. Lalu berkata, betapa nikmatnya keluarga tersebut bisa menikmati dan berkumpul bersama, menikmati kebersamaan itu. Tapi di sisi lain, siapa sangka bahwasanya keluarga kecil tersebut yang dilihat oleh pengendara mobil mewah tadi itu juga merasakan hal yang sama. Betapa bahagianya, betapa beruntungnya orang itu bisa mengendarai mobil mewah, bisa kendaraan sana sini, bisa pergi dengan cepat, bisa mengendarai mobil yang mahal. Maka daripada itu, semua memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dalam hal ini, doa yang terbaik yang patut dipanjatkan adalah, ya Allah, ketika ada seseorang yang melihat kebahagiaan saya namun tidak bahagia, maka berikanlah ia kebahagiaan sehingga ia merupakan kebahagiaanku. Maka daripada itu, kita semua patut menikmati dan merasa cukup dan sepatutnya bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Mungkin cukup dari saya. Atlu wafan ala jami summa ala khotoyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah.